Cuma sebelum diantar itu disuruh beres-beres, bawa pakaian dia, dikasih uang. Pak, punten, kalau anak saya punya salah, waduh, saya teringat kata-kata begini teh sama korban yang meninggal itu. Nah, Pak, ya putra saya terus meninggal Pak, terus pupus. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya buka tuh di mayatnya itu, hitam Pak, punten maaf ya Pak, itu teh si mayat kenapa itu mukanya hitam gitu? Iya, badannya itu kenapa ada begitu, kayak habis dibukulin. Kang Asep, kalau boleh tahu nih, sampai saat ini apa masih beroperasi kan? Konveksi. Karena kompleks itu saya tinggal pas habis kejadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar warga bumi? Kembali lagi sama gue John Arya. Dan seperti biasa nih, di malam ini gue sudah kedatangan narasumber yang akan menceritakan kejadian menyeramkannya nih. Tapi dari awal narasumber gue udah bilang dan ngasih pesan ke gue untuk merahasiakan identitasnya dikarenakan korbannya masih ada dan pelakunya juga masih ada. Jadi langsung aja kita kenalan sama Kang Asep. Kang Asep, apa kabar Kang? Alhamdulillah saya baik. Baik ya. Mohon. Nih Kang Asep nama samaran, bukan nama aslinya. Kang, Ya, ini kejadiannya tahun berapa nih? 2025 masih baru. Oh baru ya? Anyar ya? Anyar itu. Anyar, Kang Asep asli Sunda memang. Asli Sunda. Oke, nah ini kalau boleh tahu nih, kejadian apa sih yang bakal diceritain pada malam hari ini? Jadi saya teh kerja di suatu konveksi yang ada di Jakarta Barat, di daerah Pos Pengumben itunya, Pos Pengumben. Nah, yang si bosnya teh yang punya bukan orang kita, itu orang-orang Cina lah gitu ya. Orang Cina. Cina. Nah, saya kerja di konveksi itu sebagai pengawas karyawan, yang mana di konveksi itu selama saya kerja teh tos ayat 3 jelema, ayat 3 orang yang meninggal. Nah, yang keempat nanti karena kejadian saya teh kabur sama teman-teman. Ada 3 nyawa yang meninggal. Sih. Penasaran nih, saya penasaran nih Kang ya. Jangan diceritain dulu Kang ya. Oke teman-teman yang penasaran sama kisahnya, sebelum kita masuk dengerin cerita lengkapnya nih, gue mau ngajak kalian yang punya kisah menyeramkan, kalau kalian mau jadi narasumber, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya titik koma. Kang, saya udah penasaran nih Kang ya. Kita langsung gas aja kali ya. Ya, enggak. Oke, buat teman-teman yang penasaran, langsung aja kita dengar kisah lengkapnya hanya di titik koma. Shh, hati-hati teman. Kang Asep, gimana Kang cerita lengkapnya Kang? Jadi di bulan Februari itu kita bekerja seperti biasa di konveksi di daerah Pos Pengumben Jakarta Barat, yang mana konveksi ini bukan punya asli pribumi kita ya, Indonesia, tapi dari keturunan Tionghoa lah. Saya bekerja sebagai pengawas dari tukang jahit yang ada di konveksi itu. Di bulan Februari kebetulan kita ada acara Valentinan itu, banyak pesanan lah. Saya juga kerja sampai lembur lah, karena nggak pulang gitu, karena banyak orderan yang harus diuber di
acara Valentine. Asal mualannya saya juga bersifat rasional. Rasional di sini terjadi hal yang lumrah. Ada salah satu karyawan di konveksi itu, ya anak buah saya, sakit, bahwa dia pulang, dapat kabar 5 hari dari rumahnya itu, dia pulang, meninggal. Lumrah. Saya pikir mungkin udah takdir, keduanya dia meninggal, lumrah. Nah, ini kita menginjak ke bulan berikutnya. Masuklah karyawan baru. Karyawan baru kerja seperti biasa, saya kasih arahan, motong begini, nanti polanya begini, terus jahitnya juga begini, terus bagian bawah begini. Udah saya kasih instruksi sedemikian rupa sama mereka. Nah, ini yang baru, awalnya singkat cerita sama saya sebagai atasannya lah, tapi bercerita sama temennya yang satu kamar, yang mana pada malam tertentu dia kadang bermimpi yang serem-serem. Sebulan berlalu, saya anggap biasa mimpi. Bulan berikutnya dia lebih fatal lagi karena merasa badannya meriang, gak enak badan. Izin pulang sama saya lapor sama bos, dikasih izin sama bos. Jadi dia pulang istirahat sakit, dikasih uang sama bos, walaupun itu karyawan baru. Jadi setelah kejadian di bulan Februari itu ada yang meninggal, saya pikir sakit biasa udah. Saya nggak berpikir macam-macam, kerja juga biasa, normal. Nah, ini kejadian pas anak baru. Di anak baru ini pun, yang kerja baru beberapa bulan itu, dikasih akomodasi sama bos. Kasih uang buat berobat, kasih susu. Saya yang lama, yang duluan dari mereka, biasa aja, tanpa ada kompensasi atau pemberian dari bos. Biasa aja, kerja digaji, kalau lembur ya dibayar kan gitu, di konveksi. Nah, ini teh, bener-bener kayak dimanja, kayak anak apa ya, anak emas mungkin bahasanya ya, kalau di sini tuh. Anak baru dikasih sedemikian gitu, kasih uang buat berobat di selama sakit, diantar pula. Jadi saya teh curiga, ini jangan-jangan masih familinya si bos atau saudara atau siapanya bos gitu. Anak baru pulang diantar, duitnya dikasih. Sedangkan saya yang lama biasa-biasa aja. Cuma saya berbesar hatinya, mungkin dia sakit. Karena dia sakit, udah nggak apa-apa gitu. Dia pulang, ya kami biasa bekerja lagi, biasa potong, ada yang packing. Nah, tiba-tiba tuh selang 5 hari lagi dapat kabar dari orang tuanya, telepon ke saya sebagai atasan dia. Pak, punten, maaf, kalau anak saya punya salah. Iya, saya maafin. Saya bilang gitu. Ada apa, Pak? Anak saya terus pupus itu meninggal. Jadi 2 kejadian itu. Yang pertama, dia gantiin orang yang meninggal. Nah, yang ngegantiin juga meninggal juga. Saya sih nggak pernah curiga ini teh kenapa. Cuma saya berpikir positif, ya udah cari lagi lah penggantinya. Karena kita juga kan butuh tenaga kerja. Nah, kita infoin ke teman-teman yang di bawah tuh, kalau ada saudara, ada ini, ajak bawa kemari. Nanti saya yang interview, yang nentuin bos, boleh enggaknya masuk kerja. Biasa formalitasnya itu, Bang, pakai lamaran, surat lamaran, nanti dipanggil, gitu. Siapa yang bawa referensinya kan gitu. Nah, ini ada orang baru lagi, dapat orang Sukabumi, masuk itu di bulan yang berbeda ya, bulan berbeda.
diterima lagi. Nah, bos yang tentuin. Nggak diterima, saya juga nggak tahu. Kalau menurut saya yang baru ini berpengalaman juga sama yang membuat menggantikan orang yang meninggal itu. Nggak diterima sama bos, alasannya saya juga nggak tahu, dan saya juga nggak berani mau nanya kenapa kok nggak diterima. Dia skillnya samalah gitu, cari lagi gitu. Nah, kebetulan tuh dapat orang Bogor, orang daerah Bogor, Lewiliang lah, daerah Lewiliang. Saya belum interview tapi si bos udah nunjuk, kebetulan surat lamarannya. Dan ini sebelum masuk langsung kamu bimbing, di training lah bahasanya gitu ya. Nah, saya training, saya kasih arahan, saya kasih masukan, pola kerja aja begini, dari jam segini, kalau lembur sekian. Udah selesai, saya penasaran. Saya belum interview kok si bos sudah ambil keputusan. Kan biasa dari saya dulu, baru ke si bos, laporan, bos gimana, sama yang punya kompleks. Nah ini, ujuk-ujuk kita langsung ke si bos. Bukan ke saya dulu, ya udah. Saya penasaran, saya lihat CV-nya, lamaran biasa aja. Umuran juga bukan anak muda, masih umuran 37, 35-an lah. Kalau nggak salah, perkiraan itunya saya juga lupa tanggal lahirnya dia atau tahun lahirnya. Sekitaran segitulah, 35 tahun. Biasa-biasa aja. Nggak ada yang pengalaman di situ tertera gimana, dia spesialis potong gimana, enggak. Tuh kerja, ya udahlah. Saya nggak curiga, nggak apa, ya udah. Sehari, 2 hari, sampai seminggu, perubahan si bos sekolah. Pagi diajak kopi bareng sama beliau, sama si bos, ini anak baru, kasih makan, kasih fasilitas yang sama kayak saya lah. Anak-anak jadi bahan gunjingan tuh. Teman-teman yang di bawah sama dia, satu profesi sama dia, jadi bahan gunjingan. Kok nih jadi anak emas atau gimana kan itu, masih saudara si bos atau gimana. Cuma saya sebagai atasan, saya bilang udah nggak usah, kerja yang terbaik aja, nanti bos yang nilai, kita nggak usah ngiri, mungkin rezekinya bagus. Ya udah, saya anggap biasa, normal. Nah, di tahun berikutnya mungkin dia udah kerja beberapa bulan. Nah, dia sendiri nih, yang orang Bogor itu, yang orang Liwet, dia cerita sama teman-temannya kalau dia tuh ngimpi yang serem. Awalnya sih nggak dihiraukan ya, ngimpi emang ngimpi lah gitu, maksudnya cuek, ngimpi doang. Nah, lama-lama jadi tambah santer. Kalau bahasa Jakarta ini jadi heroik itu jadi aneh gitu. Jadi panik dianya sih, si orang Bogor itu ya, orang, kalau kata saya yang baru lah, baru gantiin orang meninggal 2 orang. Di ceritanya kok sama gitu, sama yang meninggal terdahulu. Cerita ke saya, mimpi yang serem-serem. Udah, saya sih nggak berpikir yang aneh-aneh, yang macam-macam. Saya ngobrol aja sama yang orang lama juga, yang beda kamar sama dia kan. Kalau kita itu mesnya itu tidur ada yang berdua, ada yang bertiga gitu, ada yang berempat, jadi macam-macam sesukanya itu. Yang penting mah selesai kerja tidur di situ, makan udah cukup kan gitu. Saya cukup pikiran sama beda kamar sama. Iya tuh kalau malam kadang kayak orang ketakutan, gedebak-gedebu, jadi berisik pak. Oh gitu ya. Coba kamu yang di situ temenin. Kalau emang dia ketakutan atau temenin biar gimana. Besoknya dia cerita. Setelah saya ngobrol begitu, besoknya saya udah cerita nih orang. Pak, itu yang anak baru ngimpinya serem pak. Mirip sama si yang almarhum yang meninggal. Masa? Besok lah, saya mau ketemu sama orangnya, saya mau ngobrol. Ngobrol di saat itu juga dipanggil anaknya, ngobrol sama saya, jadi kayak orang linglung gitu ya, linglung, bingung, kayak orang bingung. Bilang kenal neng, saya kenalan. Kenapa? Ini saya ngimpinya serem. Saya diubah bersetan, saya mau dicekek,
saya mau dicakar-cakar, serem Pak. Kayak gimana rupanya? Oh serem Pak, saya mah nggak bisa saya gambarin secara serem. Saya teringat sama cerita sama yang meninggal itu, sama persis begitu. Yang setahu saya setelah dia ceritanya sakit, bener kejadian. Si orang Bogor teh sakit, ngomong ke saya. Jadi kalau ada yang sakit itu izin apapun kan ke saya, baru saya sampaikan ke bos boleh enggaknya, berapa harinya kan gitu. Nah izinlah ke saya ngomong, Pak saya sakit nggak kerja. Oh iya mau istirahat dulu di kamar, iya. Pas di kamar tuh dia istirahat, dia teriak-teriak mulu. Itu kejadiannya sore. Setelah asar tuh ada asar, dia teriak-teriak. Saksi itu, non yuk, kenapa? Nah secara kebetulan di situ tuh banyak orang Sundanya di konveksi, jadi saya maaf agak ngomong Sunda ini. Jadi saya tanya kenapa ini? Naon, kenapa? Nggak tahu tuh Pak. Saya tanya yang sakit itu, dinunjuk-nunjuknya ke atas gitu. Saya lihat enggak apa, ya dikompres, bawa ke rumah sakit. Ada kata nggak lama karena ramai, si bos datang. Ada apa? Si bos nanya ke saya bilang ini ada yang sakit Pak, bilang gitu. Perlu bawa ke dokter apa gimana Pak tindakannya? Dan si bos ngomong kalau mau pulang nggak apa-apa, nanti saya anter. Loh, dalam hati kok sama kayak yang meninggal yang 2 kali itu, yang keduanya itu. Ini pikiran saya doang kali, karena bos mungkin baik orangnya, gitu. Perhatian sama karyawan. Jadi kalau ada yang sakit tuh mungkin diperlakukan kayak begitu. Saya nggak punya pemikiran yang negatif, yang jelek sama si bos. Hanya ditanya begitu, nih anaknya ini yang orang Bogor ini, saya pulang aja deh Pak, saya istirahat. Yaudah saya antar. Cuma sebelum diantar itu disuruh beres-beres, bawa pakaian dia, dikasih uang. Mirip sama yang kejadian kedua, kasih uang, dikasih susu gitu. Aduh, saya bilang, kenapa jadi keinget sama yang itu, sama yang meninggal yang gantinya dia itu? Kenapa? Saya bilang nih. Ada rasa curiga, ini jangan-jangan gitu. Cuma saya nggak bisa kasih penilaian sama si bos, ini jelek. Cuma mungkin sisi baiknya si bos perhatian sama anak buahnya gitu. Dia ambil positifnya aja. Akhirnya diizinin pulang, si bos yang nganterin. Bos nganterin, dia pamit, udah kita kerja lagi seperti biasa. Dihandle lah pekerjaan dia sama saya, sama yang lain, biar nutupin bisa target lagi, karena kan kita kompleks itu targetnya sehari dapat berapa kan gitu. Sehari, 2 hari, 3 hari, nah kejadiannya mirip sama di hari kelima dapat informasi lagi dari kampungnya, dari saudaranya. Telepon ke saya, karena saya kan sebagai atasan. Pak, punten, kalau anak saya punya salah, waduh, saya teringat kata-kata begini teh sama korban yang meninggal itu. Loh kok kayak begini? Naon, kenapa Pak? Ya putra saya terus meninggal Pak, terus pupus. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya tutup berduka cita ya Pak. Nah, saya sebagai atasan ngobrol sama yang lain, kolektifan. Nah saya sebagai atasan diizinin lah sama si bos, sama beberapa dari tukang potong saya ajak, terus bagian packing juga saya ajak. Ada 3 orangan lah. Saya berangkat ke motor ke Bogor, ke rumah duka. Berangkat siang jam 10 siang kita berangkat, sampai Bogor itu jam 1-an. Sana udah ramai tuh, di rumahnya banyak yang padang layat lah pokoknya gitu, kumpul gitu sadayana. Saya tanya, saya izin, saya rekannya dari Jakarta, karena saya juga kan kolektifan ya di kompleks itu, kolektifan
istilahnya nyelawat, saya kasihin ke orang tuanya. Saya lihat, saya buka tuh di mayatnya itu hitam, kayak apa ya, lebam gitu, hitam lebam, bukan hitam gosong, hitam lebam. Mukanya itu dari kening ya, kening sini ke sini tuh hitam, lebam. Padahal sakitnya pas pulang nggak begitu. Kan ada saya nyaksiin di pulangnya diantar sama si bos, di sininya hitam. Terus saya sempat kaget, saya tanya juga sama teman yang ikut melayat, itu kumaha mukanya, maksudnya mukanya kenapa? Iya, hitam ya, orang itu iya. Saya masih penasaran, saya tanya sama keluarganya, Bapak maaf, di sini yang mandiin jenazah biasanya siapa orangnya? Emang kenapa? Enggak, saya mau nanya aja. Ditunjuk tuh orang bisa ada. Itu orangnya di pojokan. Namanya Pak Anu lah gitu. Saya nggak sebutin namanya. Si bapak itu yang, oh ya. Tanpa sepengetahuan si orang tua, saya ngobrol, saya tanya, Pak, punten maaf ya Pak. Itu teh si mayat kenapa? Kenapa itu mukanya hitam gitu? Iya. Badannya itu gak pada begitu. Kayak habis dipukulin. Emang di sana, di Jakarta dipukulin? Ih Pak, enggak Pak. Saya ngeliat sendiri kok. Cuma pikiran saya teh, apa iya digebukin sama si bos pas pulang diantar, kan nggak mungkin orang sakit gitu. Terus Bapak lihat anu aneh nggak? Maksudnya ada yang aneh tuh? Ada, telapaknya juga pada biru. Kayak semacam dipukulin lah gitu sisa. Tapi setahu saya teh nggak ada yang siksa di sana Pak. Kalaupun ada teh pasti dilaporin ke polisi. Saya juga tanya juga sama keluarganya, yang nganterin di sini siapa kemarin? Dapatnya orang Tionghoa. Nah itu bos saya sama yang perempuan bawain itu juga makanan masih ada dari bos itu, katanya bapak itu. Saya perhatiin mirip yang dikasih sama yang meninggal itu, yang dulu sebelum dia itu. Susu itu dikasih susu, kasih kopi itu, kasih uang juga masih ada komplit, tidak amplop itu. Dan saya juga nggak taksir itu ada berapa, gue segepok gitu. Itu banyak ya, saya rezeki lah ya udah diurus. Cuma yang jadi anehnya pada hitam itu mukanya, badannya kada unsur digebukan lah, atau digebukin gitu. Saya masih tanya-tanya itu. Ya berhubung sudah dikafanin gitu. Saya juga ikut proses penguburannya. Saya pulang setelah kubur, pamit sama keluarganya. Nah, saya cerita udah sampai kompleks ini di pos pengumuman itu. Saya cerita sama yang lain. Kepada hitam ya gitu badan. Iya jadi bahan guncingan kita. Kebetulan si bos lewat. Yang biasanya kalau kita ngobrol, kita kau-nya setelah kerja cuek aja, ini saya ngomongin yang meninggal kayak orang marah. Udah bubar. Ngapain pada di situ? Udah bubar. Saya bilang tuh ben si bos tuh lagi sensi, ya udahlah bubar. Saya nggak curiga macam-macam. Nah, selang kejadian sebulan ada lagi yang lamar, penggantinya yang itu meninggal, berarti yang meninggal saya ada 3 orang datang ngelamar di orang Sukabumi. Saya baru mau interview, tanya-tanya, si bos lihat lamaran langsung oke. Karena si bos bilang oke, ya saya nggak bisa berbuat banyak. Ya udah, saya tinggal ajarin gimana caranya segala macam. Biasa kejadian kan. Nah cuma teman-teman saya teh ngimpinnya pada meninggal. Yang 3 orang tuh diimpin, ada dia nangis katanya. Mimpi tapi ya nggak nyata. Nah saya pun kadang kalau ke kamar mandi teh suka merasa merinding, cuma tidak melihat apa-apa. Merinding, bau, kadang udah biasalah namanya
tempat-tempat gitu ya, banyak orang gitu, banyak bahan juga, mungkin bau-bau bah. Saya nggak pernah punya pemikiran yang jelek. Menginjak ke 3 hari orang baru itu kerja, 4 harinya anak baru itu mimpi yang kagak enak juga. Dia cerita sama teman-teman, terus teman-temannya langsung respon ke saya, "Pak, itu anak baru ngimpinya kok sama semua." Mimpi gimana? Iya, mimpi serem. Jadi saya teh makin curiga, ini teh apa sih? Nah, secara kebetulan si bos kita ini kompleksi ada orderan yang benar-benar dikejar, harus dikejar selesai dalam seminggu. Mau nggak mau saya juga nggak pulang. Saya nemenin teman-teman di situ yang kerja. Saya tidur di kamar yang pernah ada karyawan meninggal juga. Benar, saya ngimpi itu. Awalnya sih saya ngimpi. Cuma kayak jelas itu ngeliat ada sosok, wujudnya mungkin perempuan, cuma caling, ada calingnya kan, caling, matanya merah, kukunya panjang-panjang. Itu saya sempat dicekek, mau dicangkrem gitu. Saya tiba-tiba terbangun, istighfar, astagfirullahaladzim, ngimpi. Tapi itu ngimpi nanti itu biasa, maksudnya nggak biasanya kebayang terus itu muka si curiga itu, setannya itu nyata, nggak bisa hilang. Kenapa? Sampai pas sore itu saya biasa lihat kerjaan, masih di Uber lagi, di target lagi. Nah, si karyawan yang baru istirahat dari pagi, dia istirahat. Saya juga nggak tahu aktivitas di kamar itu teh tidur atau gimana, saya nggak tahu. Tapi yang pasti ngamuk kesurupan. Saya kaget itu, sedang ngamuk itu ngegerem, cuma pakai bahasa nggak jelas, bahasa apa itu. Ngegerem, sempat saya tanya, masih ngamuk. Saya juga bingung, nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya saya tanya sama lingkungan di daerah situ, di pos pengumum, di sini ada yang orang bisa nggak ngobatin teman saya dan kesurupan? Panggillah orang yang bisa. Orangnya biasa, nggak kayak ustaz. Diobatin, kasih air, alhamdulillah gitu. Nah, kita ngomong sama si bos, Pak, ini yang ngobatin gimana? Yaudah, urusan kamu, nanti minta uangnya ke Bu Anu yang bagian bendahara. Oh yaudah, nah, saya kasih amplop lah buat orang yang ngobatin itu. Cuma sebelum dia pulang itu, yang ngobatin ngomong ke saya, hati-hati gitu. Nah, saya penasaran, hati-hati kenapa Pak? Bakal ada lagi korban nanti. Nah, saya makin penasaran, maksudnya korban tahun, korban apa Pak? Kayak yang udah. Ini serius Pak? Iya. Antisipasinya apa Pak? Sholat yang benar, ibadah yang benar, tempat kerja walaupun serem, walaupun kerap, kalau di bawah sholat, insya Allah nggak akan ganggu. Amin. Solusinya gimana Pak? Ya udah, ibadah sholat. Kalau ada apa-apa panggil saya. Pulang tuh orang yang ngobatin. Cuma saya masih kepikiran bakal ada korban lagi, itu maksudnya apa? Kedua, siapa yang bakal jadi korban? Si yang kesurupan itu orang baru itu udah tenang, dia tidur, saya kerja lagi seperti biasa. Itu kejadiannya pas di hari Kamis, berarti malam Jumat sore. Pas maghrib itu saya sholat, siang lain juga saya ingetin, berdasarkan orang yang tadi menolong itu bilang sholat, ya saya ingetin, ayo pada sholat. Ada sebagian yang sholat, ada sebagian mandi, ada yang nongkrong, ada yang main HP gitu ya. Nah, saya selesai sholat,
Udah saya ngopi, kerja lagi. Nah ini yang anak baru ini masih tidur. Nggak kerasa dari habis maghrib itu sampai isya sampai jam 11 malam. Saya juga udah lelah. Saya ketiduran di tempat-tempat naruh bahan buat dipotong. Itu kan bahan biasa konveksi. Bahan ditaruh tumpuk-tumpuk, dan saya taruh tiduran di situ. Nggak berasa, emang nggak niat tidur, mungkin kecapean lah. Saya tidur. Nggak tahu pas terbangun itu udah jam 1 pagi. Kebangun pun karena suara teriakan, minta tolong. Saya bangun, saya lari ke tempat teman-teman yang biasa tidur. Ternyata yang tadi nih anak baru kesurupan ngelihat setan, katanya. Wujudnya perempuan, rambutnya acak-acakan dengan taring. Jadi mirip yang saya ngimpi. Dia ngomong, baru nunjuk-nunjuk, dan begitu saya ngeliat dia nunjuk, tanya, ya ayah bener ada perempuannya di pojok, mukanya merah, matanya merah, ada taringnya, kukunya panjang-panjang, dan itu bukan satu, ada satu lagi, badannya mah manusia tapi kepalanya mah hewan kayak babi gitu, tapi serem, banyak bulu-bulunya gitu. Saya bilang, ini teh apa? Istighfar be saya istighfar sebisa-bisa saya. Itu teman makin gak kuat, lari. Di kamar itu teh ada 5 orang, termasuk saya, kan 4, harusnya 4 orang, karena ada saya jadi 5 orang. Saya kabur, teman saya juga 4 orang teh kabur di jam 1 malam, kabur sekejeng-kejeng. Sadar-sadar pas deket jalan raya, ini kita mau kemana? Sampai saya bilang istighfar terus, astagfirullahaladzim, kok apa tuh ya? Akhirnya kita putusin, saya mau pulang. Cuma saya mau balik lagi ke konveksi, saya takut. Temen yang lain juga, saya juga mau pulang. Ada yang rumahnya di Kebon Jeruk, ada rumahnya di Bogor. Nah, ada juga rumahnya yang di Selipi. Ada saya putusin, yang lain kalau mau ikut saya, ayo. Saya sebawa-bawanya saya. Saya nggak pakai sendal, dalam keadaan kotor, semua juga pada lari, keringetan. Teman saya juga sama, ada yang nggak bawa dompet karena saking takutnya. Nah ini teman saya yang anak baru ini, dia bingung, saya mau kemana? Saya bilang, ayo ke rumah saya aja dah. Pulanglah saya dengan orang ini nih, nah yang anak baru yang dari Bogor. Itu sampai di rumah, istri saya ngelihat saya aneh, karena yang dilihat belakang saya tuh ada, ya tadi makhluk itu di Uber, diikut sampai ke rumah. 2 makhluk itu, satu yang serem kayak perempuan, satu lagi badannya manusia, cuma mukanya kayak babi, cuma serem, taring-taringnya. Sampai bingung, udah mandi kotor, saya masih bingung aja. Nah, istri punya inisiatif ke masjid, ngomong sama Pak Ustadz, tolong suami saya ada yang aneh, datanglah Pak Ustadz ke rumah. Saya dikasih air, teman saya juga dikasih air, baru saya sadar. Saya bilang, saya udah di rumah, alhamdulillah, ini ada istri saya, ini anak saya. Ini teh kunaon, ada apa ya? Itu yang sosok makhluk itu masih jelas kelihatan di depan mata ini. Dakdikduk, hawa takut, gemeteran masih ada. Selang agak siangan dikit, saya tanya sama teman saya, kamu teh mau pulang atau mau gimana, mau di sini? Salin dulu pakai baju saya. Saya mau pulang aja dah Pak, ke Bogor. Dan dia pulang. Saya kasih ongkos, katanya yang bawa duit itu, dompet itu saya. Yang lain tuh masih di konveksi. Saya kasih ongkos, dia pulang ke Bogor. Saya telepon dia, nggak ada, masih ada di konveksi. Itu pada kemana? Kata teman saya yang ada di konveksi. Yang di kamar itu pada kemana?
Saya udah di rumah, loh kok Bapak itu motornya masih di sini? Iya. Itu sepatu juga iya. Saya tinggal, tolong diamanin. Saya bilang gitu. Iya Pak, siap. Dibawain lah motor kendaraan saya, sepatu saya, dari yang teman-teman juga sama. Sampai udah di rumah, dia pulang lagi ke tempat kerjaan. Cuma saya ngomong sama yang nganterin, hati-hati di konveksi, saya udah nggak mau di situ lagi. Saya ceritain apa adanya. Selang 1 hari saya telepon teman saya yang pulang itu, yang bareng sama saya, yang orang Bogor. Saya telepon, yang angkat keluarganya, bapak-bapak. Saya tanya, Pak, bisa nggak sebut namanya ya teman, gimana keadaannya? Parna Pak, Parna tuh sakit parah, nggak bisa ngomong, badannya panas, mukanya merah. Coba Pak syariatin Pak, ke orang pinter, saya juga di sini disyariatin. Iya Pak, ya Pak, ini lagi nyari. Nah, di Bogor itu mungkin ada paranormal atau ustadz atau kiai lah yang bisa ngobatin. Selang beberapa jam tuh saya ditelepon balik sama orang tuanya itu. Pak, iya Pak, iya ini mah hampir-hampir anak saya jadi tumbal konveksi. Gitu pengakuan si bapak itu dari orang pinter yang ngobatin anaknya. Jadi dilihat dari hari lahir yang bakal jadi korban, semua hampir rata-rata katanya jadi hari Jumat. Nah saya masih penasaran. Saya telepon waya di konveksi. Saya telepon, tak benar yang si meninggal yang pertama tuh, coba cari tahu. Kan di situ ada nomor teleponnya, di biodata segala macam. Coba cari tahu, ini orang lahirnya teh hari apa? Ternyata hari Jumat Pak. Nah korban yang nomor 2 sama. Saya tanya deh, hari naon, hari apa nih? Dia hari Jumat juga. Sampai korban yang ketiga pun sama, hari Jumat juga. Nah yang terakhir ternyata saya juga tanya sama yang bapaknya nelpon saya, anak saya juga katanya lahir hari Jumat. Waduh, berarti selama ini kecurigaan saya sama si bos bener. Kenapa si bos langsung memutuskan menerima? Lihat lamaran dia tanpa harus interview sama saya. Ternyata dia ada niat tertentu. Dan itu udah jadi korban 3 orang. Dalam 2 tahun. Berarti di setahun itu 2 orang. Tahun berikutnya 2 orang harus berhubung kita nyaksin juga. Nggak kejadian. Tertolong alhamdulillah. Berhubung udah terselamatkan. Karena kejadian melihat langsung. Udah target pesugihan dari si bos yang punya konveksi dengan tanda lahir hari Jumat. Andai tidak terselamatkan mungkin ada korban lagi. Dan sampai saat ini pun kenapa identitas saya tutup? Karena orang itu yang terselamatkan itu masih ada, masih hidup. Saya takut trauma buat dia. Iya. Dan saya pun kalau mengingat ya trauma sama kejadian itu. Wah, gila ya. Di zaman yang sudah modern seperti ini masih ada aja orang yang menghalalkan berbagai cara untuk menjadi kaya ya. Dengan cara menumbalkan orang lain. Apalagi yang ditumbalkan ini adalah karyawannya ya. Hati-hati nih, bisa jadi kalian yang jadi tumbalnya. Gila, gue sampai merinding sih dengar kisahnya sih. Kang Asep, kalau boleh tahu nih, sampai saat ini apa masih beroperasi gitu? Konveksi? Karena konveksi itu saya tinggal pas habis kejadian, saya juga kurang tahu masih beroperasi atau tidak. Tapi saya mengingatkan untuk semua, terutama para pekerja yang di bidang konveksi bahan, berhati-hati. Kalau ada gejala-gejala yang aneh, mending menghindar. Gitu. Keluhnya tadi ya, harinya tuh dengan hari yang sama. Itu tuh keanehannya itu salah satunya ya. Mungkin kalau nggak hari jadi tanggal atau apa. Pokoknya
indikasi keanehan yang terjadi di pabrik atau konveksi ya itu lah dihindari aja gitu, takutnya ya beneran terjadi gitu kan. Dan kalau boleh tahu nih Kang Asep, pada saat Kang Asep kerja di sana itu total anggota karyawannya itu ada berapa banyak sih? Kalau bagian-bagian kan situ ada bagian cutting tuh, bagian pemotongan bahan itu ada 3 orang, itu jahit ada 6 orang, berarti 9. Bagian packing ada 3 orang, 12 orang, terus bagian finishing 2 orang, 15 orang, sama bagian apa namanya itu kobras 3 orang, ya kurang lebih 18 orang, ramai lah. Kurang lebih 18 ya? 19 sama saya sebagai pengawas. Gila sih. Dengan korban 4 orang, hampir 3 orang udah meninggal. Dan yang menjadi pertanyaan besar tadi tuh, Kang Asep, si korban ini mengalami luka-luka di sekujur tubuh, terutama hitam lebam ya? Lebam hitam ya. Dan ini belum terjawab nih, apakah ini ulah dari sosok ini atau di perjalanan pulang ini pas waktu diantar emang dihantam sama si bos nih, nggak tahu juga nih kan. Tapi kalau dihantam nggak mungkin ya, karena seluruh badan loh. Oke. Seluruh badan. Berarti udah jelas nih ulah gaib nih ya. Bisa jadi ulah gaib. Oke, Kang Asep, terima kasih banyak nih Kang Asep ya. Dan sekali lagi juga kita turut berduka cita ya atas kejadian ini ya. Turut berbelasungkawa juga atas 3 korban yang sudah terlebih dahulu berpulang ya. Semoga amal ibadah almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampuni segala dosanya, dan untuk keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran yang lapang dan luar biasa. Makasih banyak sekali lagi buat Kang Asep. Ya. Dan lagi-lagi nih teman-teman ya, warga bumi khususnya, semoga selalu ada hikmah yang bisa diambil dari setiap kisah yang dikisahkan oleh narasumber kita pada malam hari ini. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Dan lagi-lagi gue mau ngajak kalian nih yang punya kisah-kisah menyeramkan, kalau mau jadi narasumber kayak Kang Asep, kalian misalnya mau jadi DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya _. Dan akhir kata, gue Jon Arya dan Kang Asep pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.